Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu tanggal 3 November tahun 2024 tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 12 ayat yang ke-28 hingga ayat 34. Beginilah firman Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah ya orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Dia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, berita tentang cinta kasih Allah akan dunia ini sungguh nyata dan tampak begitu jelas melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke tengah dunia ini. Kehadirannya membawa perubahan pada paradigma berpikir dan kualitas hidup beriman manusia. Sungguh nyata jelas bagaimana Yesus menunjukkan cinta kasih Allah melalui setiap pengajaran dan perbuatannya yang sungguh ajaib. Ia menyembuhkan orang yang sakit, mengusir roh jahat, membangkitkan orang mati, memberikan pengajaran yang luar biasa. Dan hal itu membuat banyak orang yang tercengang dan berbondong-bondong ingin mengikut Yesus. Namun di tengah situasi yang demikian, hadir pula para haters, pembenci Yesus, yaitu dari kalangan para pemimpin agama Yahudi, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi yang begitu anti akan Yesus, karena mereka sudah merasa kehilangan panggung di hadapan orang banyak pada zaman itu. Maka dengan berbagai upaya dan cara, mereka hendak menjerat Yesus lewat setiap tindakan dan pengajarannya. Hal itu juga tampak dalam perikop Injil Markus pasal 12 ini, di mana para tua-tua orang Yahudi hendak menangkap Yesus karena merasa tersinggung dengan pengajarannya. Demikian pula dengan orang-orang Farisi dan Herodian, serta orang Saduki, yang masing-masing mereka menyuguhkan pertanyaan yang hendak menjebak Yesus. Namun tak satu pun di antara mereka yang berhasil menjerat Yesus, karena Yesus dengan hikmat dan penuh kuasa ilahi menghadapi setiap kesesatan mereka. Yesus mengenal kemunafikan mereka dan mengatakan dengan tegas bahwa mereka sesat karena belum mengerti akan kitab suci. Jemaat yang terkasih, setelah itu kembali seorang ahli Taurat yang mendengarkan perkataan dan penjelasan Yesus kepada orang Saduki itu. Ia mengajukan pertanyaan kepada Yesus, "Hukum manakah yang paling utama?" Mendengar pertanyaan itu, Tuhan Yesus mengutip firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4-5. Dikatakan di sana, hukum yang terutama ialah, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu
Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi orang Israel, apa yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6 disebut sebagai Shema, yang artinya suatu peringatan. Kata Shema sendiri berasal dari bahasa Ibrani yang berarti dengarlah dengan sungguh-sungguh dan taatilah. Adapun tradisi pada masa itu bahwa apa yang dinyatakan dalam Shema dituliskan dalam potongan-potongan kecil perkamen, lalu dimasukkan ke dalam kotak kulit kecil yang disebut filakteria. Filakteria tersebut diikatkan di lengan kanan dan dahi saat seorang pria Israel berdua pada pagi hari dan ditempelkan di tiang pintu rumahnya. Jawaban Yesus ini merupakan suatu pengakuan yang sangat penting bagi orang Israel. Adapun perkataan Allah yang Esa, atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Eloheinu Echad, itu berarti bahwa tidak ada ilah lain atau apapun juga yang dapat dibandingkan dengan Allah Israel. Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang penuh dengan kasih kuasa, yang membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Untuk itulah Yesus menerangkan hukum yang terutama kepada ahli Taurat tersebut, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Jemaat yang terkasih, mengasihi Allah yang dimaksud Yesus di sini adalah mengasihi dengan totalitas hidup, yaitu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Kata kasihilah Tuhan Allahmu berarti menuruti segala perintahnya dengan sungguh-sungguh, tidak boleh setengah-setengah. Mengasihi Tuhan Allah harus dengan segenap hati, artinya menyerahkan segala proses pemikiran, perasaan, serta keputusan kita hanya kepada Tuhan Allah agar kita ditentunya. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa berarti mengabdikan segala perkara keinginan kita hanya kepada kehendak Tuhan, sehingga dengan segenap potensi serta perasaan yang ada dalam diri kita menjadi sarana kehendak Tuhan. Lalu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap akal budimu. Hal ini berarti mengasihi Allah dengan segenap akal budi, yaitu pikiran untuk kemuliaan nama Tuhan Allah, bukan berpikir untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Lalu kemudian dikatakan, mengasihi Allah dengan segenap kekuatanmu berarti bertindak sedaya mampu kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, serta membatasi segala hal yang tidak baik yang Tuhan larang. Selanjutnya jemaat dikasihi Tuhan, hukum yang kedua yang tak terpisahkan dari hukum yang pertama ialah mengasihi sesama manusia. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sini dapat kita terima dengan mudah, karena sudah pasti bahwa seorang itu tidak akan mungkin dapat mengasihi orang lain ketika dia tidak mengasihi dirinya sendiri. Adapun yang dimaksud dengan sesama manusia di sini adalah semua orang tanpa terkecuali. Bukan seperti pemahaman orang Yahudi pada masa itu yang menganggap bahwa sesama manusia hanyalah orang-orang Yahudi saja, di luar daripada bangsa mereka saat itu disebut sebagai bangsa kafir. Dengan demikian firman ini memberi pemahaman bahwa sama kita adalah setiap orang. Mengasihi mereka seperti diri kita sendiri berarti memposisikan mereka sebagai orang yang berharga di dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kita harus tetap mengasihi sesama kita meskipun dia membenci kita atau musuhi kita, dengan tetap mendoakan orang tersebut. Untuk itu Yesus simpulkan bahwa tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum tersebut. Jemaat yang terkasih, selanjutnya di sini kita melihat bagaimana
ahli Taurat yang memberikan pertanyaan itu, ketika dia mendengarkan jawaban Yesus, maka ia pun mengiyakannya dan menambahkan pendapatnya bahwa mengasihi Allah itu jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ini merupakan tanggapannya yang menunjukkan bahwa dia menerima pengajaran Yesus. Hal ini berbeda dengan pandangan dari sesamanya ahli Taurat yang begitu sering bertentangan dengan pendapat Yesus. Namun ahli Taurat yang satu ini sungguh berbeda. Dia menerima dan membenarkan apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Lalu dikatakan dalam ayat 34, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan dia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Saudara terkasih, dari pernyataan itu dapat kita renungkan bahwa orang yang tahu tentang hukum kasih tidak jauh dari kerajaan Allah. Kata tidak jauh di sini berarti dekat. Namun dekat belum berarti masuk atau tinggal di dalamnya dan menjadi bagiannya. Contohnya, kita bisa saja tinggal berdekatan dengan rumah seorang tokoh penting, namun bisa saja belum pernah ke rumahnya. Demikian halnya dengan maksud Yesus di sini, bahwa memang ahli Taurat itu sudah mengenal Yesus dan pengajarannya, namun tidak cukup hanya mengenal, tetapi dibutuhkan komitmen untuk percaya kepadanya, agar dia benar-benar dekat dan datang kepadanya. Dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, "Bukan setiap orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Saudara terkasih, apa yang disampaikan lewat khotbah minggu ini menuntun kita dalam suatu pemahaman yang mendalam bahwa Tuhan mau kita hidup di dalam kasih-Nya, sehingga kita mampu mengasihinya dan mengasihi manusia bukan dengan sekedar kata-kata, namun lewat perbuatan yang sungguh. Sebagai orang Kristen yang disebut sebagai pengikut Kristus, kita benar-benar ditantang untuk menunjukkan jati diri yang sejati dengan cara mengasihi lewat perkataan dan perbuatan. Kasih itu harus dibuktikan dengan perbuatan, bukan hanya dengan kata-kata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejajar dengan itu ada sebuah kisah demikian. Suatu saat ada rombongan pemuda gereja yang berangkat ke sebuah pantai yang indah di sebuah daerah. Di sana mereka mengadakan ibadah sekaligus berPA. Adapun yang mereka bahas dalam PA tersebut adalah tentang kasih. Mereka sungguh sangat antusias dalam memberikan respon selama berPA. Ada yang memberikan pendapat, ada yang mengajukan pertanyaan, sehingga suasana PA itu menjadi sangat hidup. Namun salah seorang di antara mereka hanya duduk terdiam dan mengikuti pendalaman Alkitab tersebut tanpa memberikan pertanyaan atau argumen. Lalu pada saat PA masih berlangsung, tiba-tiba suasana berubah menjadi mencekam ketika terdengar suara seorang ibu yang berteriak histeris meminta tolong karena anaknya terbawa arus air laut. Suasana pun menjadi buyar dan semua orang sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Ada yang ikut berteriak, dan yang paling parahnya, ada juga yang begitu asiknya memvideokan peristiwa anak yang sedang terbawa arus laut itu dan menjadikannya sebagai sebuah konten media sosial. Namun tiba-tiba seorang pemuda berenang menyusuri derasnya ombak lautan untuk menyelamatkan anak kecil tersebut, dan ia pun berhasil menyelamatkan nyawa anak itu dan membawanya ke tepi pantai dan menyerahkannya kepada ibunya. Ibunya pun sangat bersukacita karena anaknya itu dapat selamat, oleh karena ada seorang pemuda yang menunjukkan kasihnya dengan memberikan pertolongan kepada anaknya itu. Namun tahukah saudara, siapakah pemuda yang menyelamatkan anak tersebut? Ternyata dia adalah salah seorang dari antara sekelompok pemuda yang sedang berPA tadi, yaitu dia yang duduk diam, tidak pernah mengungkapkan pertanyaan atau argumen selama berPA tentang kasih. Namun
di saat yang sama, Dia sungguh-sungguh menunjukkan apa itu kasih, tanpa harus membicarakan apa itu namanya kasih. Sungguh, Dia bertindak lewat perbuatan, bukan dengan perkataan saja. Lalu para pemuda yang lain yang ada di sana terdiam karena situasi itu. Oleh karena mereka hanya mampu mengutarakan pendapatnya tentang apa itu kasih, namun mereka tidak mampu menunjukkan apa itu kasih lewat perbuatannya. Saudara terkasih, betapa seringnya kita menyatakan komitmen yang menggebu-gebu untuk hidup dalam kasih, hidup mengasihi Allah dan mengasihi sama kita manusia. Namun dalam kenyataannya, semua hanyalah basa-basi belaka. Dalam pelaksanaan masih sangat jauh dari sempurna. Masih begitu banyak orang yang hidupnya tidak jauh dari rupa-rupa kebencian, iri hati, amarah dan dengki. Namun pada hari ini kita belajar untuk mendengarkan suara Yesus, sebuah sema, yaitu perintah Allah yang disampaikan kepada kita agar kita dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kemudian kita harus sungguh-sungguh mengasihi sama kita manusia seperti diri kita sendiri. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, sebagai murid Kristus, marilah kita berkomitmen dengan sepenuh hati untuk sungguh-sungguh menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama kita manusia. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur lewat kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Sungguh sangat besar. Dan lewat itu Engkau membimbing kami menjadi pribadi yang juga harus mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, perbuatan, dan akal budi kami. Tuntun kami Tuhan juga mengasihi manusia dengan sepenuh hati kami. Itulah perintah-Mu bagi kami. Dan lewat Roh-Nya Kudus kami yakin Engkau akan menuntun kami dan menguatkan kami untuk melakukannya. Bagi-Mu pujian hormat kekal sampai selama-lamanya. Amin.